Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Salahuddin Karim. Saya salah satu guru dari MAN 1 Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada video kedua ini, saya menggunakan strategi kontekstual, pendekatan saintifik, model project based learning, metode untuk pertemuan pertama problem based introduction, untuk pertemuan kedua grup investigasi, dengan materi sistem kepartaian tahun 1950 sampai 1959 dan pemilu tahun 1955. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kabarnya semua baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, agar kita senantiasa bisa belajar dengan baik. Oke, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, mohon untuk dipimpin doa oleh saudara Irham. Silakan Irham untuk memimpin doa. Sekarang silakan. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, berdoa di dalam hati mulai, berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita pelajari bersama di masa depan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita ataupun kalian semua bisa mengamalkannya dan nantinya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama. Oke, sebelum proses pembelajaran, Bapak seperti biasa ingin mengabsen dulu kehadiran kalian semua, ya. Amala, Zahra, Zahwa, ada yang belum absen? Ada ya. Alhamdulillah semua sudah terabsen. Kemudian hari ini juga seperti biasa, ya, sebelum proses pembelajaran kalian coba rapikan, kemudian dilihat di sekitar ruangan kebersihannya, ya, apakah sudah bersih atau belum? Sudah ya. Nah, tolong dijaga kebersihan kalian semua. Supaya apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu semuanya nanti sehat. Kita akan masuk, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengingat, ya, pelajaran yang minggu lalu yang sudah Bapak ajarkan. Ada yang masih ingat? Oke, Rahmadina, silakan. Pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal tahun 1990 sampai 1959. Oke, betul ya, kasih aplaus. Ya, itu minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kebijakan politik pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Nah, dalam materi tersebut, ya, karakteristik utamanya yaitu sering terjadinya pergantian kabinet. Ya, pertanyaannya Bapak ingin sampaikan, masih ingat tidak? Mengapa pada demokrasi liberal
sering terjadi jatuh bangun kabinet atau pergantian kabinet? Ada yang tahu? Oke, makasih ya, silakan. Jadi faktor yang mempengaruhi dari pergantian kabinet di masa demokrasi liberal itu karena Indonesia menganut sistem multipartai yang akibatnya setiap anggota partai mementingkan kepentingan partainya sendiri, sehingga terjadilah pergantian kabinet setiap tahunnya disebabkan karena partai yang menjabat itu mendapatkan mosi ketidakpercayaan dari partai terkuat di parlemen tersebut. Ya, betul, Pak Bos. Kira-kira nih ya, setelah terjadi seringnya pergantian kabinet tersebut, dampak apa yang paling terasa? Dampak seperti apa yang terjadi dari kabinet tersebut? Ada yang ingat? Siapa? Oke. Salah satu dampaknya yaitu daerah terabaikan. Akibatnya muncul gerakan separatis yang mengancam keutuhan negara dan keutuhan negara. Dikeluarkannya Dekret Presiden 1945 juga pelaksanaan pemilihan umum itu terlambat. Ya, kasih aplaus. Hikmah yang harus kita pelajari, yang bisa kita pelajari nantinya, yaitu di sini bahwa pelajaran sejarah itu bukan kita mempelajari masa lalu saja, tetapi kita dalam sejarah itu bagaimana belajar dari masa lalu untuk mempersiapkan masa sekarang dan mempersiapkan di masa yang akan datang. Kalian semua 2024 akan menjadi pemilih pertama ataupun pemilih perempuan. Nah, dari masalah di masa lalu, coba kalian setelah ini menganalisis kira-kira partai politik mana yang betul-betul akan menyuarakan aspirasi kalian, yang mewakili suara kalian. Sehingga apa? Sehingga di masa depan kita tidak pernah merasa menyesal memilih mereka. Kemudian kebijakannya itu kok rakyat. Sehingga apa? Kesejahteraan kita sebagai rakyat itu bisa semakin sejahtera. Itu. Nah, hari ini kita akan belajar sistem partai ya 1959, maaf 1950 sampai 1959 pelaksanaan pemilu. KD yang kita pelajari tetap sama dengan minggu kemarin, ya tetap, yaitu mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini. Oke, Jangan, mohon untuk dibacakan. Ya, silakan berdiri. Melalui pembelajaran proyek basic learning, peserta didik mampu menganalisis perkembangan sistem Nah, sekarang ya, Bapak minta kalian perhatikan ya, pilih foto berikut ini. Nanti Bapak akan pilih salah satu, bukan salah satu, mohon maaf, 3 di antara kalian untuk memilih partai politik mana yang ada di gambar ini. Coba Bapak minta Irsan. Ya, silakan pilih mana? Saya memilih Partai Golkar. Golkar. Alasannya? Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia, didirikan sebagai sekder Golkar pada tahun 1964 dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum pada 1971 sebagai Golkar. Oke, kasih aplaus. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang mau? Sebelum ditunjuk? Ya, Anissa, silakan. Pilih mana? Bisa pilih partai PMI. Ya, alasannya kenapa? Jadi yang bisa tahu dari partai PMI itu, Partai Nasional Indonesia itu didirikan merupakan partai politik pertama yang ada di Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu menggagas tentang
partai tunggal. Jadi partai ini berhubung satu partai, jadi digagas sebagai partai tunggal. Namun usulan tersebut ditolak bersama Sultan Sadir karena dianggap sebagai yang akan menghambat terhadap ideologi di Indonesia. Ya, oke, bagus. Ya. Kasih bawah lagi. Satu orang lagi. Siapa? Oke, Ilham. Silakan. PDI Perjuangan, Pak. PDI, kenapa alasannya? Karena pada saat ini partai tersebut terkenal dengan partai penguasa ya. Dan juga merupakan partai yang mendapat citra baik dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan pada saat ini juga partai tersebut bisa disebut partai paling kuat dalam Pilpres. Ya, kasih bos. Nah, begitu ya. Yang menjadi alasan dari teman-teman kalian dalam memilih partai politik. Nah, kebetulan yang dipilihnya itu mewakili pemenang dari setiap pemilu. Nah, selanjutnya ya, kalian sudah dibagi kelompok ya, duduknya sudah sesuai dengan kelompok, maka Bapak akan bagi materi untuk pembahasan kelompok kalian. Kelompok 1 ya, yang kemarin Bapak sudah bagi ya, kelompoknya seperti tema yang kemarin, kelompok 1 ini ya. Nah, kelompok 1 membahas implikasi sistem pemilu terhadap sistem kepartaian. Kemudian kelompok 2 implikasi pemilu pada efektivitas sistem presidensial. Kemudian kelompok 3 kedudukan dan peranan TNI Polri dalam pemilu. Kelompok 4 peserta dan pencalonan partai politik dalam pemilu. Kelompok 5 refleksi pemilu 1955 dan 1999 bagi demokrasi Indonesia masa sekarang. Ketentuan dalam desainnya. Ya, ada juga di LKDP di kelompok masing-masing. Ya, di situ ada aturannya tentang pembuatan esai. Ya, bisa dilihat. Nah, nanti jangan lupa LKDP dikerjakan. Kemudian di dalamnya juga ada schedule untuk kalian membuat bimbingan, minimal 2 bimbingan sampai 3 kali bimbingan dalam pembuatan esai tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Ini 700 kata itu boleh lebih dari 700 kata di sini? diusahakan jangan. Oh, jadi maksimalnya 700. Maksimal 700 kata. Sumber apa sih yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian? Pertama, selain dari sumber buku, nah cari sumber internetnya boleh dari Google, ya, atau Google Scholar, atau mudahnya Google Cerdia. Kemudian untuk artikel ataupun nanti informasi dari Polra, ada Tirto, ada BBC Indonesia, ada Kompas, Media Indonesia, dan yang lainnya. Nah, hari ini kita merencanakan untuk pembahasan artikel ini. Untuk pertemuan hari ini, kalian berdiskusi, menyiapkan materi yang menjadi topik bahasan yang sudah Bapak bagikan tadi. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Yaitu apa? Terkait dengan mengolah sumber referensi ini. Yang paling penting juga, kalian melaksanakan bimbingan, ya, yaitu dibuat minimal 2 kali sampai 3 kali. Nah, ini rubrik untuk frekuensi bimbingan esai. Jadi yang Bapak suruh 2 sampai 3 kali pertemuan sudah ada di LKPD.
Ya, sekarang kalian duduk sudah berkelompok. Nah, nanti setelah kalian duduk berkelompok, maka setelah itu mempresentasikan materi yang sudah kalian buat dalam bentuk esai. Ya, kalian juga sudah kemarin mempersiapkan juga kan untuk presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk teknis presentasinya setiap kelompok itu diberikan durasi waktu presentasi 15 menit. Di mana 15 menit itu 10 menit untuk presentasi materi. Ya, 10 menit untuk presentasi materi. Kemudian 5 menit untuk tanya jawab. Ya, satu kelompok itu hanya satu sesi tanya jawab. Satu sesi itu berisi 3 orang penanya. Kemudian nanti dipresentasikan ya oleh orang nomor 3. Kalau misalkan kalian ternyata kecapean apa-apa, bisa nanti roll dengan yang lainnya. Kemudian nanti ada yang jadi operator. Kemudian nanti juga ada yang jadi moderator. Ya, jadi selain nanti ada pemateri, kemudian ada moderator, kemudian ada operator. Ya, mempresentasikan. Kemudian khusus untuk nanti sistem tanya jawab, ya, setiap anggota kelompok itu bisa menjawab pertanyaan. Dan untuk kelompok ke-1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil artikelnya di depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian dan sistem pemilu di era demokrasi liberal. Jadi sistem pemilu partai di era demokrasi liberal ini berdampak terhadap seringnya terjadi pergantian kabinet. Sistem ini mengakibatkan partai politik sering beradu kepentingan dan bersaing kuat antar golongan, sehingga anggotanya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya sendiri. Nah, selanjutnya ketika ada partai yang tidak mendukung koalisinya, kelangsungan kabinet pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri dan mandatnya kembali kepada Presiden. Karena konflik kepentingan ini, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan rencananya, dan dengan demikian tidak dapat memenuhi tuntutan dari parlemen. Nah, apabila sudah begitu, kabinet-kabinet sering jatuh bangun akibat mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yaitu 3 pertanyaan dari 3 kelompok. Yang ingin bertanya silahkan ajukan tangannya, sebutkan nama dan nama kelompoknya. Ada yang ingin bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afilian Yanisa, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa di Indonesia dalam melaksanakan pemilu harus berkoalisi antara partai satu dengan lainnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari kelompok 3. Mengapa di Indonesia dalam melaksanakan pemilu harus berkoalisasi partai satu dengan lainnya? Karena di Indonesia itu sistem kepartaiannya adalah multipartai, di mana yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau lembaga legislatif lainnya adalah utusan dari gabungan partai
kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengandung pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi lebih dekat kepada sistem pembagian kekuasaan, sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Saya dari laporan pokok kita ingin bertanya kelebihan dari sistem presidensial. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Pertanyaannya, apa kelebihan sistem pemerintahan presidensial? Jawabannya, banyak eksekutif stabil tuntutannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Di sini ada peraturan saya dibuat pada tahun 1955. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama setelah negara Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemilihan pertama berjalan dengan demokratis karena pada saat itu Indonesia menganut banyak partai atau multi-partai. Pada pemilu tahun 1955, Partai Komunis Indonesia atau PKI menang sebagai partai nomor 4 dalam anggota suara. Mereka hanya mendapat 5% parlemen. Ada pula ketiga RI yang mendapatkan perolehan suara tidak lebih dari 70%. Banyak perwira angkatan darat tidak senang dengan keberhasilan PKI. Dan yang paling memukul adalah banyaknya prajurit angkatan darat yang menolak PKI. Bahkan 30% tentara memilih partai PKI. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan anggota, terutama prajurit memilih PKI karena kesejahteraan anggota TNI itu sangat kurang. Kenapa pada Orde Baru TNI Polri tidak dibolehkan lagi dalam mengikuti pemilu? Karena nama saya Lada kenapa TNI banyak memilih PKI dalam pemilu 1955 padahal sebelumnya itu akan memberontakan karena pada masa Orde Lama, pada masa sebelumnya, prajurit-prajurit itu ada keterlibatan dalam beberapa politik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa TNI banyak yang memilih PKI pada pemilu 1955 padahal sebelumnya PKI itu telah melakukan pemberontakan di Madiun? Karena pada saat itu adalah masa penuh kemiskinan. Banyak TNI Polri yang memilih PKI karena kesejahteraan anggota TNI Polri itu sangat kurang. Hal itu dijadikan sasaran umum bagi kampanye PKI. Mereka menjual jargon agar memenangkan suara mereka dengan cara kemudian melakukan TNI Polri yang jauh dari kesejahteraan agar memilih PKI tersebut supaya mereka bisa menyuarakan keadilan. Pelaksanaan pemilu 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember untuk pemilihan anggota konstituante. Pelaksanaan pemilu 1999 merupakan suatu pemilu yang berbeda dari pemilu sebelumnya, di mana partai peserta pemilu terdiri 48 partai politik. Ini merupakan sebuah terobosan dari pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat di dalam berdemokrasi. Nah, di sini saya akan jelaskan jumlah peserta pemilu 1955 dan 1999. Jumlah peserta pemilu menurut catatan dari berbagai literatur, pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. Mereka semua mewakili beragam latar belakang politik, ideologi, sampai organisasi masyarakat yang berbasis kedaerahan, etnis, serta ras. Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 1999 ada 48 partai politik yang menjadi peserta dari berbagai warna politik. Nama saya Ismi, perwakilan dari kelompok 2, Ibu bertanya. Pemilu tahun 1999 itu kan merupakan pemilu pertama pada masa reformasi
menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan mempercepat pemulihan kehidupan berbangsa. Sistem pemilu di tahun 1999 merupakan pemilu yang dilaksanakan setelah berdirinya krisis moneter, yaitu kerusuhan pada tahun 1998. Namun pada pelaksanaannya, pemilu ini berlangsung paling demokratis di antara pemilu di orde sebelumnya, sebab memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk memilih partai politik. Bahkan ada beberapa pendapat bahwa pemilu ini lebih baik daripada orde-orde baru ataupun orde lama. Selanjutnya pemilu 1955 dan 1999 ini dinilai lebih demokratis sebab setiap partai politik dapat mengusulkan pasangan calonnya. Namun sayangnya pada pemilu saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka dengan penambahan sistem presidensial threshold. Dengan adanya sistem ini, pemilu berjalan menjadi kurang demokratis. Bahkan sistem presidensial threshold ini menyebabkan hanya partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR yang bisa mencalonkan. Kenapa sih pemilu pada tahun 1955 sampai dengan 1999 disebut sebagai pemilu yang paling demokratis? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan langsung dijawab yang pertama oleh saudara Isa. Izin menjawab dari kelompok 4. Jawabannya karena pemilu 1955 menjadi pemilu pertama yang banyak menarik minat masyarakat, di mana pada tahun tersebut menjadi pengalaman pertama Indonesia mengadakan pemilu yang tujuan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Itu barusan hasil presentasi dari setiap kelompok, ya, yang mana luar biasa kalau menurut Bapak penampilan dari kalian semua, ya. Kasih aplaus untuk semuanya. Kenapa demikian? Yang pertama, kalian bisa menjabarkan dari tema yang sudah Bapak berikan dalam bentuk artikel. Kemudian ditambah lagi kalian dari artikel itu membuat PowerPoint. Setelah membuat PowerPoint, kalian juga mempresentasikan. Itu sangat luar biasa. Oke, ya. Itu tadi pemaparan yang sudah kalian sampaikan, kemudian ada tambahan juga dari Bapak, ya, tambahan untuk materi yang kita pelajari politik sebelum nanti kita melakukan evaluasi dan yang lainnya. Pertama, jangan lupa nanti hasil diskusinya dikumpulkan sampai ya setelah kegiatan ini selesai. Kemudian sebelum yang terakhir, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa saja? Oke, silakan Kak Tasya. Ya, terima kasih. Kasih aplaus. Oke, jawabannya sangat luar biasa, lengkap, ya, dan padat. Itu kesimpulannya yang tadi sudah disampaikan oleh Natasha. Nah, sebelum berakhir, kita melakukan refleksi dulu. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang mau kalian pilih? Oke, untuk yang nomor 1, yang menarik, luar biasa, berpesan. Yang nomor 1, yang nomor 2 ada? Wah, simpan ya. Sebelum terakhir, ini ada evaluasi. Silakan dicek.
link dengan nomornya. Ayo, waktunya ada. Muhammad Hafiz, Nur Hamidah. Nih, yang masuk 3 besar. Yang pertama Ismi, yang kedua Natasha, yang ketiga Gisa. Oke, kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak harap kalian nanti di rumah ya mempelajari materi tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari kemudian diberikan keberkahan. Silakan Hafiz untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri